Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Kalau Jumat kemarin kita boleh memperingati hari kematian Tuhan, hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarpun kita beribadah di rumah, tapi kita mau satu hati di dalam Tuhan, kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita membawa setiap hati kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Yesus adalah pengharapan hidup kita. Yesus adalah keselamatan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Selain dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku bagimu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Dengan lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini. Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapanku, hidup kami ada di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan dengan segenap hatimu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah
hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang begitu baik Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bangkit dan hidup Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan sediakan berkat buat kami dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, bersama dengan keluarga kami Tuhan, bersama dengan suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ada berkat yang luar biasa atas keluarga kami Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita? Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian anak Allah Yesus namanya. Amin. Haleluya. Katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati, tebus
bagi kita. Baik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya akan ada berkat yang Tuhan sampaikan buat kita. Satu hal kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dialah penolong hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Amin. Yang selalu setia bersamaku, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, amin. Sungguh ku percaya,
Selamat pagi, sidang jemaat GGP Getsman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi hari ini boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam satu kegiatan ibadah besar, yaitu di mana semua umat Tuhan dimanapun berada merayakan, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ini, ada baiknya kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada kami masih diberi kesempatan untuk merayakan, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah menang, sudah kalahkan maut, sehingga ada pengharapan yang besar terhadap setiap umat Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan sebentar berkata-kata kepada setiap jemaat Tuhan, masing-masing, di rumah kami masing-masing, supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Lembutkan hati kami dan sederhanakan iman kami, serta belalah kebesaran nama Tuhan, supaya dalam ibadah peristiwa kebangkitan Tuhan, kami semua umat Tuhan boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Yesus Kristus pemenang. Adapun ayatnya terambil di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan Kitab Injil Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Peristiwa kebangkitan Yesus ini sudah Tuhan perkatakan ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya di Galilea. Saat itu Yesus berbicara bahwa anak manusia atau Yesus akan ke Yerusalem, akan diserahkan kepada tua-tua, imam-imam, dan akan disesah, akan disiksa dan diadili, kemudian akan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Waktu itu Petrus menarik Yesus ke samping. Dia katakan, Tuhan, sekali-kali Allah menjauhkan hal ini daripadamu. Maka serta-merta Yesus menegur Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, sementara Tuhan memikirkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Untuk itu, hari ini kita sebagai umat Tuhan kembali memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau yang disebut Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Maut hanya berhasil mengurung Yesus 3 hari saja. Hanya 3 hari saja. Kemarin Yesus benar-benar mati sebagai manusia. Tertulis di dalam Lukas 23 ayat 46, di dalam Yohanes ke-19 ayat 30, 33 sampai 37. Apa yang terjadi atau tepatnya peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib merupakan pertarungan kuasa antara Allah dan iblis. Di satu pihak Yesus Kristus melawan iblis dalam satu pertarungan kuasa, di mana Yesus di pihak Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, sementara iblis berkuasa sebagai penghulu-penghulu di udara. Nah, dalam satu pertarungan kuasa,
pasti ada salah satu yang kalah dan ada salah satu yang menang. Nah, peristiwa pertarungan ini sendiri sebetulnya sudah dicanangkan Allah beribu-ribu tahun yang lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu Allah membuat permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan daripada si ular tua atau si iblis. Sejak itu Allah merancangkan, mempersiapkan satu pertarungan dan titik kulminasinya peristiwa itu terjadi di Golgota, di mana Yesus yang adalah anak Allah mati tersalib di kayu salib. Tumit Yesus dihancurkan oleh kuasa si iblis. Sementara Yesus sendiri yang adalah keturunan manusia meremukkan kepala si iblis. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Yesus tampil sebagai pemenang. Maut sudah dikalahkan dan sengat maut sudah tidak ada lagi. Sengat maut adalah kuasa dosa. Untuk itu, kalau Yesus sudah bangkit, apa arti, makna dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat untuk setiap umat Tuhan di seluruh dunia? Saudara, arti dari peristiwa kemenangan Yesus dari maut, yaitu ketika Yesus menjadi pemenang, maka akan ada pengharapan bagi setiap orang percaya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita masih ada di dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan masalah, dengan persoalan, dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan sakit penyakit, dengan pergumulan. Bahkan tidak jarang pergumulan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang berat. Sekalipun firman Tuhan katakan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu pergumulan-pergumulan biasa. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat kita hidup. Sehingga kita hanya berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan segera memberi pertolongan kepada kita. Inilah yang disebut pengharapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak menyembah kepada Tuhan yang mati. Kubur Yesus merupakan kubur yang kosong, karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah pergi tinggal bersama-sama dengan setiap orang yang percaya. Sehingga apapun persoalan kita saat ini, ketika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita berseru kepada nama Yesus, maka pertolongan itu akan datang kepada setiap orang yang berseru minta tolong. Kemudian, di balik kebangkitan Yesus, ada jaminan keselamatan. Di dalam Kisah 16 ayat yang ke-31. Di dalam Kisah yang ke-16 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, selama ini penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, air mata yang sering kali mengalir dalam kehidupan kita, semua diawali oleh perbuatan dosa. Dosa membuat manusia menderita.
Dosa yang membuat kita tidak berdaya. Banyak orang tidak menyadari. Sepertinya yang dibutuhkan manusia adalah harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Padahal yang manusia butuhkan adalah keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sekalipun ada begitu banyak guru-guru, pengajar keselamatan, tetapi hanya ada satu juru selamat yang memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang mau percaya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Tidak pernah ada satupun pengajar keselamatan yang berani menjamin jalan menuju Bapa di surga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus sudah mati sehingga ada jaminan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kita tidak usah ragu. Kita tidak usah bimbang lagi bahwa Yesus yang kita sembah, juru selamat kita satu-satunya yang hidup, sudah bangkit. Dia pemenang. Maut sudah dikalahkan. Selanjutnya, arti daripada kebangkitan dan kemenangan Yesus, yaitu ada kesempatan. Saudara, hidup di dalam dunia ini seringkali banyak mengeluh. Kita seringkali mengeluh dengan kesulitan, kesusahan hidup, penderitaan hidup. Iblis dengan segala macam daya upayanya seringkali membuat kita gentar, seringkali membuat kita cemas, seringkali membuat kita ragu. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang imannya goyah. Sepertinya kita hidup sendirian. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan setiap persoalan, dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28 berbunyi demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita mengikut Yesus di dalam dunia ini, seringkali kita tidak cukup sabar untuk melewati kehidupan ini sesuai menurut kehendak dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya ketika Allah mengutus Yosua untuk membawa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, Allah berpesan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena di kanan dan di kiri kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada begitu banyak yang iblis tawarkan lewat kesenangan-kesenangan dalam dunia ini. Kita seringkali lupa ada hal-hal yang sebagai pengikut Kristus yang kita sudah tidak bisa, yang kita sudah tidak boleh lagi perbuat. Jangankan diperbuat, diperkatakan, dipikirkan pun tidak boleh. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, meskipun roh itu penurut, tetapi daging ini lemah. Berapa banyak kita jatuh bangun di dalam iman.
Di mana satu sisi kita ingin tetap berpercaya, di mana di satu sisi kita membutuhkan pengertian bahwa Yesus pemilik hidup kita. Tapi dalam kenyataannya kita begitu lemah, sehingga tanpa kita disadari atau tidak, kita kembali jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita supaya kita mau datang dan mencari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan kepada setiap umatnya. Di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-8 dan 9. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia, sekalipun kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi Yesus berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian juga dengan kitab Yesaya yang pertama. Dalam kitab Yesaya yang pertama ayatnya yang ke-18 dikatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya Juru Selamat yang hidup, sekalipun kadang kita lemah, kadang kita jatuh ke dalam pencobaan, tetapi firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang kita butuhkan saat ini, mari kita kembali datang kepada Yesus. Akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Katakan kepada Tuhan, aku adalah manusia berdosa, menderita karena dosa, dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Untuk itu, karena Tuhan kita Yesus Kristus hidup, Dia sudah menang. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, kembali percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Dan yang terakhir, karena Yesus sudah menang, ada kepastian. Satu hal yang paling sulit kita cari di muka bumi ini adalah kepastian. Ada banyak pengajar keselamatan hanya menjanjikan, mudah-mudahan, semoga kalau kita lakukan ini, kalau kita lakukan itu, moga-moga kita akan selamat. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak menjanjikan mudah-mudahan atau semoga, tetapi Dia janjikan keselamatan. Ada kepastian di dalam Yesus, karena Dia yang berkuasa di surga, berkuasa di bumi. Dia yang akan memimpin iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini sampai akhir kita masuk ke dalam surga yang mulia. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, kita akan mati, karena
tubuh dan daging ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi roh yang ada pada kita, sekalipun kita mati, kita akan bangkit bersama dengan Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, kita pun yang akan mati pada waktunya akan bangkit bersama dengan Yesus. Ada jaminan, ada kepastian untuk masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kepala pengawal penjara panik melihat pintu penjara sudah terbuka, di mana Paulus sudah tidak ada di penjara lagi. Ada keputusasaan, ada ketakutan, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Paulus berkata, jangan takut. Paulus masih ada di dalam penjara itu. Walaupun dia tidak terbelenggu seperti kemarin. Kemudian kepala penjara berkata, kalau demikian, apa yang harus aku perbuat? Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Engkau dengan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itulah beberapa pesan firman Tuhan ketika Yesus sudah bangkit. Haleluya, puji Tuhan, Yesus bangkit. Kita tidak menyembah kepada Tuhan yang mati lagi. Kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Kita menyembah kepada Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi ini. Jangan takut lagi menghadapi kehidupan. Karena kalau kita hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan takut lagi dengan kematian. Karena kalau kita mati, kita juga mati dengan Yesus. Dan kita akan berpindah dari hidup yang fana di dunia ini, masuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah beberapa pesan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan tema Yesus Kristus pemenang. Dia sudah menang. Saudara dan saya sudah menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Bapa di surga yang telah berkata-kata kepada kami semua untuk kesekian kalinya saat kami memperingati, merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan. Tuhan kembali berkata-kata kepada kami supaya kami sebagai pengikut Kristus tidak lagi menjadi pengikut yang lembek, yang seringkali gagal, yang seringkali kecewa, yang seringkali bersungut-sungut, bahkan yang seringkali menangis. Kami tidak mau lagi menjadi pecundang. Kami tahu sekarang Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dan Dia sudah ada bersama-sama dengan kita saat ini. Siap menjaga, melindungi, memberkati, memimpin langkah hidup kita. Untuk itu, marilah kita menjaga kehidupan kita. Untuk kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Untuk kita tidak lagi bermain-main dengan kehidupan yang sia-sia. Karena hidup kita yang kita hidupi saat ini, hidup kepunyaan Tuhan. Kita serahkan hidup dan mati kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya besok, kalau Tuhan panggil kita pulang, kita akan pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini masih harus beribadah di rumahnya masing-masing. Tetapi kami percaya kuat kuasa Tuhan lewat firman Tuhan akan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
belalah kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, lewat puji-pujian, penyembahan dan doa-doa yang kita panjatkan, kita akan akhiri ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, hari kesaktian salib Kristus. Dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah hari kesaktian salib Tuhan, peristiwa di mana Tuhan sebagai pemenang. Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tuhan yang hidup, Tuhan yang siap menjaga, melindungi, memberkati, dan menuntun langkah hidup kami. Supaya setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada, baik yang di kota Sukabumi dan sekitarnya, atau yang di luar kota, yang di rumah masing-masing, boleh menikmati dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami mau berdoa untuk presiden, untuk jajaran para menteri, untuk para aparat, petugas-petugas keamanan, pemimpin-pemimpin di pusat sampai yang di daerah. Beri kepada pemimpin-pemimpin kami satu sikap hati yang takut akan Tuhan, supaya kepadanya Tuhan beri hikmat untuk memimpin Indonesia, boleh tetap diberkati oleh Tuhan, boleh tetap menjalani kehidupan, boleh terhindari dari virus COVID-19, supaya tidak ada lagi yang mengalami dampak daripada corona, supaya yang terkena virus corona pun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Dan virus ini boleh segera berlalu dengan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati dokter-dokter, aparat medis, perawat-perawat, diberi kekuatan, diberi perlindungan, diberi kesehatan untuk menjadi orang-orang yang bertugas menjaga, merawat setiap penderita dari COVID-19 ini. Tuhan cukupkan obat-obatan, vitamin, perlengkapan daripada petugas kesehatan ini, kebutuhan dari masyarakat termasuk masker, hand sanitizer dan sebagainya, semua Tuhan cukupkan. Tuhan beri ketenangan, beri kekuatan penghiburan, beri sukacita kepada bangsa dan negara kami, supaya Indonesia bisa bersyukur, Indonesia bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat GGP Getsemani. Tuhan cukupkan kebutuhan jasmani dan rohani. Kegiatan usaha pekerjaan yang terpaksa harus terganggu, Tuhan campur tangan. Kami tidak mengerti bagaimana caranya, tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan jaminan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mengucap syukur. Terimalah dan bawalah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus akan pergi tinggal bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari saat ini, untuk menjaga, melindungi, memberkati, menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni, serta menopang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maranatha. Karya terbesar dalam hidupku
Amin. Tuhan Yesus memberkati.